Indonesia Ya. untuk kita menghasilkan deklarasi yang cukup substansial. Kesuksesan G20 kita itu menurut saya yang dibajak oleh G7. Tetapi saya sendiri langsung kontak ke Rusia. Saya kan tanya, ini bagaimana reaksi Rusia langsung? Mereka langsung jawab, kalau buat kami, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau perlu saya kirim surat ke PBB ini. Kesulitan kita untuk mendapatkan kesepakatan dalam bentuk deklarasi itu, ya asalnya ya terutama dari Amerika Serikat, ya terutama dari Cina. Poin ketiga dari deklarasi tersebut disebutkannya bukan misalkan, tapi konsep. Kayaknya itu terlalu keras. G7 berhasil mencuri panggung di G20 atau istilahnya stealing the thunder. Jangan sampai isu G20 itu dibajak oleh isu Ukraina. Dari 52 item itu lalu kita dibajak oleh paragraf 3. Indonesia mau berpihak kemana antara Amerika Serikat atau Rusia untuk Ukraina? Enggak, kami punya kepentingan strategis sendiri. G20 adalah sebuah kerja keras Indonesia untuk bisa menjadi pemain besar di dunia dan itu berhasil. Nggak perlulah dipuja-puji lagi. Ya, halo, selamat pagi Sobat Medcom. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Masih bersama saya Indra Maulana. Tentu saja apalagi pekan ini kita kalau tidak membahas pasca gelaran G20 yang banyak mendapatkan apresiasi. Tapi jangan sampai kita sekedar nanti bertepuk tangan tanpa tahu apa sih yang dihasilkan Indonesia dari gelaran KTT G20 di Nusa Dua Bali pada 15 sampai 16 November kemarin ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan mengulasnya ya, berbincang-bincang dengan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Selamat pagi, salam sehat Mas Andi. Selamat pagi, terima kasih diundang Mas Indra. Ya. Kemudian ada Bu Kony Rahakundini, pengamat militer dan pertahanan. Selamat pagi Bu Kony, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Oke, baik ya. Ini kayaknya juga bergabung nih bersama kita Bang Farhan ya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bang Farhan sudah bisa mendengar saya, Bang Farhan? Waalaikumsalam. Oke, dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan. Kayak ke Bandung. Gampang. Teleponnya mengungkapkan pada kita siang hari ini mengenai WA pribadi antara Teh Kony dengan Bapak Putin. Ayo. Oke, baik. Kita mulai dulu ya. Saya mulai dari pandangan Bang Andi Wijayanto terlebih dahulu ya. Oke. Diminta nomor handphonenya sama Bapak Putin. Oke. Bang Andi, kalau kita lihat G20 kan tagline-nya adalah Recover Together, Recover Stronger. Nah, kemarin KTT G20 sudah berakhir. Kira-kira hasil yang yang telah dihasilkan itu menggambarkan tagline yang kita buat sendiri atau masih jauh kira-kira Bang Andi? Recover Together, Recover Stronger itu tercermin nggak di hasil pasca KTT G20 kemarin? Pertama, kita membuat tagline Recover Together, Recover Stronger itu saat itu suasananya kita berusaha pulih dari pandemi COVID-19. Ya. Jadi belum ada saat itu antisipasi untuk ketegangan baru Rusia dan Ukraina. Sehingga yang betul-betul difokuskan adalah membentuk arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Ya. Lalu kita berusaha menawarkan transformasi di bidang digital, transisi energi, ekonomi biru, ya blue ekonomi, yang dua-duanya sangat terkait dengan climate change. Lalu dengan bagaimana mengupayakan agar ada terobosan-terobosan baru untuk sektor finansial, ekonomi makro global, agar ekonomi dunia, ekonomi negara-negara itu bisa lebih tahan untuk menghadapi guncangan-guncangan dunia. Kalau dilihat dari deklarasi pemimpin G20 yang
dihasilkan kemarin ada 40-an poin utama. Kalau dokumennya dibaca lengkap itu 1186 halaman. Uh, target yang dulu dirancang ketika Indonesia menerima keketuaan presidensi G20 di tahun lalu relatif tercapai. Ya, ada beberapa yang langsung konkret dengan kerjasama yang kemudian kita bisa melihat angka dolarnya berapa gitu yang akan menjadi komitmen negara-negara, misalnya tentang pandemic fund, ada tentang transition energy juga ada angka konkret dari kerjasamanya, tapi juga ada yang misalnya baru berupa kesepakatan untuk tukar-menukar informasi antara negara-negara G20 dengan lembaga-lembaga dunia, misalnya tentang ketahanan pangan. Itu kesepakatannya adalah tukar-menukar informasi antara negara-negara di G20 dengan FAO, juga dengan badan-badan lain yang memiliki data atau identifikasi tentang kemungkinan krisis komoditas pangan ke depan. Tapi relatif untuk 5 isu utama yang menjadi mandat Indonesia tahun lalu, itu kita menghasilkan deklarasi yang cukup substansial. Oke, relatif tercapai ya berarti ya dengan hasil pandemic fund, kemudian dana terkait dengan resiliensi ya, kemudian ada beberapa hal lagi yang itu yang juga transisi energi yang 20 miliar US dollar itu, tapi Mas Andi itu realistis nggak sih Mas Andi? Kalau untuk transisi energi membantu Indonesia begitu untuk melakukan program transisi energi 20 billion US dollar, terutama untuk mempercepat net zero emission-nya realistis. Kita itu target net zero emission kita sebelumnya 2060, tinggal 10 tahun dibandingkan dengan rata-rata global. Rata-rata global itu 2050. Lalu kita ngutak-ngatik kira-kira kita butuh investasi di angka antara 38 sampai 40 billion US dollar kalau kita ingin mempercepatnya ke 2052. Nah, dengan 20 billion ini ya berarti hampir 40% dari yang kita butuhkan itu kita dapatkan untuk mempercepat target net zero emission tadi. Nah, ini kan sebenarnya juga pertanyaan publik ya yang mungkin mengikuti agak lebih ke dalam 20 miliar US dollar itu kira-kira gambarannya benar-benar sampai ke Indonesia itu gambarannya kayak apa sih Bang Andi? Karena kan ada gambaran seperti dulu ya bicara hal yang sama juga nih soal EBT, energi baru terbarukan tahun 80-an katanya cuma komitmen kosong gitu. PHP lah kurang lebih begitu. Bagaimana Bang Andi ini yang kali ini benar-benar realistis itu tadi? Ya kita berusaha operasionalkannya dalam bentuk kesepakatan bisnis yang konkret ya. Jadi sekarang misalnya ada kesepakatan bisnis tentang carbon offset, carbon trading gitu ya. Kita bersepakat gimana caranya tahun 2030 itu dunia sudah sepakat bahwa 30% dari laut, 30% dari darat itu untuk konservasi. Nah, supaya ada nilai ekonomi dari proses konservasi laut dan proses konservasi darat itu dilakukanlah carbon offset. Untuk kita sudah terjadi, sudah di NTT misalnya. NTT itu ada kerjasama antara dilakukan oleh Gubernur Victor Laiskodat untuk melakukan carbon offset antara NTT, mereka menjaga hutannya, mereka menjaga mangrove, bahkan menjaga terumbu karang, lalu ada konsorsium dari Jepang, setiap hektar konservasi yang dilakukan di darat itu mereka akan dapat setiap bulannya sekian, setiap tahunnya sekian. Jadi sudah mulai tampaklah kebijakan-kebijakan komersial B2B yang dikawal oleh pemerintah untuk memastikan transisi energi yang paradigmanya adalah konservasi lingkungan itu bisa kita gerakkan. Jadi ini ekonomi baru nih, kita jaga hutan kita jaga laut kita dengan carbon offset, uang masuk. Oke. Baik. Nah, Bu Kony, kalau dari sisi Bu Kony kan saya ingin bertanya begini Bu Kony. Di saat penutupan itu saya betul-betul melihat ekspresi Presiden, kemudian juga para menteri setelahnya melakukan konversi yang tanya jawab dengan wartawan,
yang di garis bawah yang coba saya ini, karena menurut asumsi saya kalau saya melihat garis bawahnya itu adalah ketika semua sebelumnya meragukan akan lahir sebuah deklarasi itu harus konsensus kan syaratnya kurang lebih. Kemudian juga banyak meragukan. Itu disampaikan juga Menteri, disampaikan juga oleh Presiden Jokowi. Tapi ternyata kita bisa. Ini mau menjawab keraguan yang ada. Tetapi kita juga lihat dinamikanya Bu Kony. Dinamikanya adalah ketika di tengah perjalanan Menlu Rusia balik kanan. Setelah Zelensky berbicara yang disebut-sebut berbagai media juga curhat di KTT G20. Nah, pertanyaan saya, bagaimana deklarasi yang syaratnya konsensus itu bisa terjadi kalau ada salah satu perwakilan itu, yaitu tadi ngambek Bu, dari Rusia Bu. Karena memang salah satu isi di dalamnya adalah condemn, mengutuk. Kalau Presiden mengatakan dalam konferensinya stop the war, hentikan perang, itu masih umum. Tapi kan di dalamnya disebutkan bahwa mengutuk apa yang terjadi di Ukraina. Artinya kan menyasar salah satu anggota G20. Yang ingin saya tanyakan secara sederhana begini Bu. Bagaimana konsensus itu sebenarnya bisa terjadi ketika ada satu yang disasar, dituju begitu ya, yaitu Rusia. Dan kemudian Menlunya juga pergi, walaupun disebut ada Menkyu-nya di situ. Nah, dari sudut pandang Bu Kony seperti apa melihat ini? Kalau saya boleh jawab sederhana sih, memang prosesnya tercapai. Tapi G20 dirasa G7. Kesuksesan G20 kita itu menurut saya yang dibajak oleh G7. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi itu ada banyak benarnya, karena menurut saya begini. Saya tuh heran sebenarnya ketika baca dokumen itu, kenapa misalnya unsur politikalnya itu lebih kental, karena langsung dimasukkan di poin 3 dan 4. Dan memasukkan kata condemn yang menurut saya itu adalah setting back everything to March or February this year gitu. Karena even sekarang kalau kita di pertemuan-pertemuan UN, itu kata condemn itu sudah hilang sebenarnya. Jadi ini kayak setting back. Yang kedua, sebenarnya dunia itu yang paling parah dari sekarang yang kita alami adalah dunia itu lagi kehilangan netralitas. Ketika kita melahirkan deklarasi ataupun hak dari G20 kemarin, kita kehilangan netralitas, sebenarnya itu kita setback. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang sangat dikenal sebagai inisiator non-alignment movement. Mungkin kita tidak semua orang Indonesia tahu, tapi saya sudah harus beritahu bahwa Direktur Andri kemarin memberitahu kepada saya, per Juni tahun depan kalau nggak salah, pada saat ulang tahun Bung Karno, mungkin bisa lebih cepat, UNESCO itu akan menetapkan non-alignment movement itu sebagai treasure of the world. Lalu pidato Bung Karno tentang to build the world anew, ya kan, yang anti hegemonik, anti superpower gitu, dan anti aliansi pertahanan, itu juga akan menjadi treasure of the world di bulan Juni tahun. Artinya, saya melihat kenapa sih kekuatan Indonesia itu nggak pernah bisa dipakai. Kenapa kita selalu carried away. Nah, yang kedua, saya merasa dibajaknya oleh Zelensky sendiri. Berapa hari ini saya bicara soal Geneva Convention on Hoax. Saya nggak pernah terpikir untuk bicara tentang Geneva Convention on Hoax gitu ya. Ketika sekarang tiba seorang presiden menyatakan dia melempar sendiri bom itu ke Polandia, for the stories, ya kan? Lalu dia dengan segera menyatakan itu adalah perbuatan Rusia dan meminta artikel 5 di aplikasi. Kita baru 24 jam bertemu nih para pemimpin dunia di Bali. Ya. Jadi menurut saya Zelensky ini memang cari gara-gara gitu kan. Untungnya Presiden Biden tuh wise enough to say nggak mungkin terlalu jauh dari Rusia. Itu kan pernyataan Biden pertama kali. Ya. Kedua, dari White House kemudian menyatakan secara resmi bahwa itu bukan bom dari bukan ledakan dari diluncurkan oleh Rusia. Pertanyaannya kemudian, kita ini sekarang kan ribut terus soal perang nuklir, ketakutan perang nuklir. Tapi perang nuklir itu tuh terjadi, Pak Indra, itu perlu banyak proses. Pasti, banyak pertimbangan, banyak proses, banyak perhitungan. Di Geneva Convention juga diatur gitu, dan lain-lain. Bayangkan yang bikin hoax ini, kemudian seolah-olah dilupakan. Padahal dia tuh kemarin hampir saja mengaktifkan artikel dunia itu kiamat. Kalau menurut saya, even worse than perang nuklir. Jadi menurut saya, kenetralan Indonesia itu harusnya bisa mengantisipasi begini. Di barat pun itu ada hardline. Kita mau lihat peta Eropa sekarang ya. Ada terkait perang Rusia-Ukraina itu ada yang hardline, ada yang moderate, ada yang netral, ada yang simpatik, ada juga yang align with Russia. Nah, apakah sebagai negara netral kita tuh sudah bisa betul-betul menampung semuanya itu? Karena kalau kita mau bicara tentang yang G7, they are headline West.
Even though misalnya beberapa negara juga sudah mulai enggak, misalnya kayak Italia udah mulai mikir kan dia, gitu kan. Perancis juga udah half gitu. Yang yang hardcore tuh mungkin Inggris. Kalau saya bilang tuh, Amerika udah pasti. Nah, tapi ini kan yang menurut saya sebagai negara non-alignment movement harusnya tidak terjadi. Yang ketiga, menurut saya dibajaknya adalah ini terjadi di kita. Kita yang pusing setahun nyiapin. Saya tahu betul Bu Menlu tuh lari-lari ke sana kemari, dimarahin dari sana dari sini. Ya kan, itu sudah banyak lah persiapan G20 ini bikin sakit kepala. Ya. Nah, tapi kita nggak bicara tentang bagaimana dekade sekarang kita menghadapi bahwa fenomena dunia itu memang sudah sangat tidak fair. Fenomena bahwa sekarang itu yang terjadi adalah proteksionisme. Katanya free trade. Tapi kan yang terjadi proteksionisme. Kenapa itu nggak terlalu langsung dibahas? Kemudian bagaimana tentang kunci-kunci tentang industri yang jadi monopoli? Itu yang harus dibahas. Masa depan dunia itu kan ke sana. Yang tadi saya bilang, kalau sekarang saja dunia sudah akan membuat Bung Karno 55 dan beliau menjadi treasure of the world yang dunia terus melihat ke sana, lah kita malah setback, tiba-tiba kok kayaknya permisif sekali dengan saya nggak tahu kenapa yang membuat kita mengiyakan tanda tangan itu semua. Tetapi saya sendiri langsung kontak ke Rusia. Saya kan tanya, ini bagaimana reaksi Rusia langsung? Saya nggak tanya lah, kenapa Rusia pulang, itu dua hal. Apakah karena ada isu Zelensky bikin gosip dan hoax itu, atau dia upset, I don't know. Tapi saya langsung kontak ke Rusia dan saya tanyakan apa menurut kamu tentang hasil G20 kemarin? Apa jawabannya? Jawabannya mereka sederhana aja, langsung 5 menit kemudian dijawab. Kalau kamu gimana? Aku jawab, saya sih kecewa karena menurut saya Indonesia kehilangan posisi netralnya. Mereka langsung jawab, kalau buat kami, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Waduh. Itu jawabannya, Bu. Begitu dari Rusia. Rusia ini siapa? Maksudnya siapanya yang menjawab? Dari Valdai Group. Kami kan punya grup Valdai. Jadi saya balik ke Valdai Group lagi. Enggak, pemerintahan atau bukan? Di Valdai Group macam-macam unsurnya Pak Indra. Di Valdai Group tuh unsurnya dari mulai Presiden Putin, menterinya sampai semua akademisi ada di sana. Bang Andi, bagaimana nih menanggapi cerita dari Bu Kony ini? Kalau saya garis bawahi tadi kan Bu Kony menggarisbawahi bahwa G20 berhasil memang kemarin, tapi itu dibajak oleh G7. Beberapa yang dimaksud dibajak tadi ada beberapa poin yang disampaikan Bu Kony tadi, Bang Andi. Iya, kalau kalau kita melihat perdebatan yang ada, maka sebagian besar kemungkinan deadlock, lalu mungkin G20 ini kemarin tidak menghasilkan apa-apa, deklarasi tidak bisa, komunike tidak bisa, statement tidak bisa, yaitu karena kita ada di bawah bayang-bayang politik keamanan kolektif, ya. Dan kita berkali-kali mengatakan bahwa G20 ini forum ekonomi. Ya. Forum ekonomi antar negara 20 besar GDP di dunia. Jadi yang ingin dihasilkan adalah ke-20 negara ini duduk bareng-bareng memetakan masalah-masalah dunia. Sekali lagi masalah dunia yang menjadi mandat kita itu lebih banyak yang terkait dengan pandemi COVID-19, lalu terkait dengan gangguan rantai pasok, lalu keinginan untuk climate change, ya, untuk transisi energi. Ya. Tapi kalau dilihat perdebatan-perdebatannya, ya kesulitan kita untuk mendapatkan kesepakatan dalam bentuk deklarasi itu, ya asalnya ya terutama dari Amerika Serikat, ya terutama dari Cina, ya, untuk misalnya tentang arsitektur kesehatan global, karena mereka memiliki industri-industri raksasa di situ, yang dari Eropa memiliki industri raksasa, lalu misalnya untuk energi transition, itu tekanan terkerasnya datang dari Eropa. Rusia sendiri sangat antusias kalau ingin ikut dengan energi transition, ya karena mereka bisa mengandalkan gasnya. Ya. Lalu negara-negara yang belum siap seperti Argentina, India, atau Afrika Selatan, gitu, yang meminta agak ngerem dikit. Jadi perdebatannya di masing-masing isu itu panggungnya beda-beda. Ya, tidak ada satu kelompok negara atau satu negara yang
betul-betul memiliki kendali rem dan gas. Karena begitu isunya pindah, apakah itu di Sherpa, apakah itu di financial track, itu maka kepentingan negara-negara itu yang harus kita lakukan manuvernya. Tapi yang paling utama adalah mau tidak mau, karena kondisi global hari ini variabel independennya adalah ketegangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nah, itu yang harus dibahas terlebih dahulu. Di deklarasi itu kata yang kita pakai adalah deplore, ya. Deplore itu dalam bahasa Indonesia menyesalkan, ya. Bukan mengutuk, tapi menyesalkan. Oh, bukan Ya, condemn yang tertera ya, Bang Andi ya? Deplore, ya, deplore. Kata yang dipakai itu deplore. Jadi di diplomatik, ya, pilihan kata itu sudah luar biasa. Kata itu deplore itu mungkin baru disepakati di hari terakhir. Ya, kata deplore ya, ya kata yang paling ringan kan mestinya regret gitu ya biasanya. Nah, ini ya kira-kira di antara spektrum antara kitanya benar-benar mengutuk keras sampai cuma menyesalkan. Nah, terus kata yang dipilih adalah kata deplore itu. Nah, saya belum tahu reaksi teman-teman di Rusia seperti apa. Nanti jam 4 sore ini saya diundang berbicara tadi yang oleh Mbak Koni sebutkan forum Valdai. Ya, di Valdai itu nanti jam 4 sore saya diundang bicara online. Temanya G20. Temanya itu G20.2 business as usual tanda tanya. Ya, itu temanya. Terus ada beberapa pembicara. Saya lihat ada pembicara dari Afrika Selatan yang negaranya hadir, ada Profesor Wang, Cina juga hadir, lalu di Indonesia saya diminta nanti jam 4 sore di Valdai. Ya. Sebenarnya kita penasaran tuh hasilnya nanti kayak apa itu ya Bang Andi ya. Bisa di-share ke Medcom juga nanti ini. Ya, susahnya bicara di Valdai itu kalau forumnya formal kayak nanti sore, itu waktu bicara saya cuma 7 menit. Oh, jadi nggak bisa explore apa-apa jadinya. 7 menit, ya jelasin aja nanti tergantung proses tanya jawabnya seperti apa. Oke. Bang Farhan sudah bisa join nih, Bang Farhan? Tadi sudah bergabung. Nah, ya, Assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam. Saya minta waktunya dulu nih Bang Farhan. Nah, tadi kalau kita dengarkan dari Bang Andi Wijayanto dan Bu Koni, terutama Bu Koni tadi mengatakan ya G20 ini sukses, tapi kesuksesannya dibajak oleh G7. Terutama ketika tadi disebutkan soal netralitas kita dan lain sebagainya. Karena ada soal terkait dengan Rusia Ukraina yang pada intinya ya kalau tadi yang didapat datanya sih sebenarnya kondem, tapi kalau Bang Andi Wijayanto tadi mengklarifikasi itu lebih pada menyesalkan ya kata-kata yang digunakan di dalam deklarasi tadi. Kalau Bang Farhan sebagai Komisi 1 melihat G20 kemarin seperti apa Bang Farhan? Saya setuju dengan Teh Koni karena dalam poin ketiga dari deklarasi tersebut disebutkannya bukan menyesalkan tapi condemn. Most of the participant country condemn. Itu kalimat persnya seperti itu. Nah, buat saya dalam bahasa diplomatis sih kayaknya itu terlalu keras gitu. Itu mungkin yang membuat Teh Koni merasa bahwa G7 sudah membajak apa yang dilakukan oleh G20 ini. Gitu. Nah, padahal sebetulnya kita sudah berusaha sangat keras untuk memastikan bahwa tidak ada agenda Ukraina, perang di Ukraina di dalam pembicaraan tersebut. Tetapi ya kita juga ternyata membuka pintu dengan memasukkan pidato online dari Zelensky. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Namun kontroversi itu berhasil ditangani dengan baik. Problemnya memang perkembangan yang terjadi di perang Ukraina ini menjadi tidak terkendali baik dari kedua sisi, ya, dari Ukraina maupun dari Rusia. Kejadian bagaimana sebetulnya Ukraina ngotot bahwa rudal yang jatuh di Polandia merupakan rudal dari Rusia, sementara NATO jelas-jelas menyebutkan bahwa itu adalah
friendly missiles dari Ukraina menunjukkan bahwa di antara negara-negara pendukung Ukraina sendiri kayaknya ada masalah nih sama Zelensky. Nah, sehingga artinya apa? Artinya kita mungkin ya, terlalu akomodatif terhadap agenda perang Rusia di Ukraina ini yang kemudian leaning atau cenderung mendukung kelompok pro-Ukraina. Namun secara keseluruhan di luar poin ketiga tersebut, kita sudah sangat sukses menunjukkan peran kita sebagai negara non-alignment. Memang tidak diharapkan setegas sebagai negara pendiri non-alignment itu, apalagi saya dan Teh Koni sama-sama pendukung Forum Bandung Belgrade Havana yang sangat ingin mengembalikan konsep tatanan baru dunia yang lebih adil gitu. Jadi Forum Bandung Belgrade Havana ini kan forum akademis yang justru sebetulnya sudah menyusun sebuah roadmap dan naskah akademik yang tujuannya untuk menciptakan dunia yang lebih adil di antara semuanya. Nah, sekarang ini tentu saja kalau saya jadi anggota G7 juga saya akan menggunakan berbagai macam event dan instrumen yang ada untuk tidak menghilangkan pengaruh saya terhadap G20 dan terhadap dunia. Tetapi memang bahwa mereka berhasil mencuri panggung ya. Bang Farhan, tapi dari sisi hubungan dengan Indonesia dengan Rusia sendiri, menurut analisis Bang Farhan pasca G20 ini bakal seperti apa kira-kira Bang Farhan? Anda melihatnya? Menlu Rusia tiba-tiba balik kanan kan? Walaupun di situ ada Menkyu. Saya nggak tahu derajat antara Menlu Menkyu kalau di Rusia itu kayak apa. Yang saya tahu kalau triumvirat tuh Menlu, Menhan, Mendagri kan ya. Itu kan kalau Menkyu juga pasti termasuk. Oh, termasuk. Iya, treasury itu dimanapun juga sangat dibutuhkan dalam setiap kepemimpinan nasional. Sebetulnya kadar kadar kehadiran Rusia tidak kemudian berkurang dengan perginya Menlu, cuman secara politis jadinya seakan-akan Rusia tidak tahan terhadap tekanan gitu. Apalagi kemudian Rusia kan bereaksi keras dengan melakukan bombardir ke Kiev. Dan ini tentu saja kita sesalkan karena tadinya kita harapkan ya minimal Rusia selama G20 jangan terprovokasi deh, jangan nembak-nembak apa-apa dulu deh, gitu. Nanti aja selesai G20 baru deh lu tembak-tembak lagi, gitu. Nah ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan gitu bahwa kenapa Rusia tidak terlihat seperti friendly lah terhadap kita sebagai tuan rumah. Apalagi sekarang pemerintah Rusia sedang mendorong sebuah agenda baru terhadap pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia mendukung sebuah resolusi penyidikan penggunaan dan pengembangan laboratorium senjata biologis Amerika Serikat di Ukraina. Nah, ini juga kita harus menyikapi dengan sangat hati-hati karena ini adalah upaya Rusia untuk menarik kita berpihak kepada mereka. Gitu. Nah, secara keseluruhan saya melihat bahwa untuk mengatakan G20 dibajak oleh G7 mungkin terlalu keras. Tetapi untuk mengatakan secara lebih aman bahwa G7 berhasil mencuri panggung di G20 atau istilahnya stealing the thunder gitu. Walaupun secara umum pelaksanaan G20 memang sangat mengagumkan, apalagi penampilan seni budaya kita kan keren. Oke, yang di GWK ya maksudnya ya? Ya kendurinya sih sukses lah. Iya, kendurinya sukses. Ini nanti saya mau follow up, berarti yang nggak sukses substansinya maksudnya. Kendurinya sukses. Ya kalau substansinya yaitu poin ketiga condemnation-nya itu saya sesalkan. Nah, Bang Andi condemnation loh Bang Andi itu istilahnya. Sangat kalau menurut Bu Koni itu juga. Ya dilihat saja paragrafnya, tapi kata yang akhirnya tentang aksi, tentang perangnya yang digunakan kata deplore itu.
Itu dipertimbangkan baik-baik bagaimana pemilihan terminologi itu dilakukan. Ya, tapi pada dasarnya secara diplomatik kan begini, pada saat ada hal-hal yang sangat highly sensitif harus dibahas dan itu mentok, maka diplomat yang baik akan mencari hal-hal yang sifatnya low politik, yang teknikal dan fungsional. Ya, dari 44 item yang ada di Leaders Declaration itu, kemudian ada 40-an item yang sifatnya technical fungsional yang memungkinkan kita untuk melanjutkan interaksi lebih substantif dengan negara-negara G20. Ya, kita sebagai presidensi G20 tidak memiliki mandat ya untuk membawa G20 itu yang terdiri dari kelompok negara-negara PDB terbesar di dunia menjadi kolektif security-nya PBB. Kita tidak memiliki mandat itu. Itu memang kita berusaha rem sekeras-kerasnya. Karena itu dari 44 item yang dibahas atau yang disepakati, ya 40 itu isinya ya memang technical functional cooperation di 5 bidang yang diharapkan nanti bisa diteruskan oleh India. Ya, dengan harapan juga ya moga-moga situasi geopolitik dunianya membaik sehingga apa yang kita inginkan di transformasi digital, di transisi energi, di ekonomi biru, nah itu yang bisa kita fokuskan di nanti keketuaan India di depan. Bu Kony, bagaimana kira-kira hubungan antara Indonesia dan Rusia dari sudut pandang Anda sebagai akademisi begitu ya Bu Kony, melihat ketika ya tadi ya gambarannya menteri pergi walaupun ada Menlu-nya pergi, lalu kemudian Rusia juga membombardir Kiev ya, setelah pidato Zelensky secara virtual di G20. Mungkin juga sedikit dikaitkan dengan upaya sebelumnya ya, ketika sebelum ada KTT ini kan Presiden Jokowi juga datang ke Ukraina dan menemui Zelensky dan datang ke Rusia begitu ya, menemui Presiden Putin. Bahkan kalau kita lihat gambaran Bu Kony menganalogikan dengan meja pertemuan itu kan begitu dekatnya antara Presiden Jokowi dan Presiden Putin. Beda ketika Presiden Putin menjamu siapapun presiden yang lain ya ketika di Moskow. Nah ini Bu Kony kira-kira setelah ada condemnation terus atau ada penyesalan kalau kata Bang Andi Wijayanto di paragraf yang sama mungkin ya dengan kata-kata yang terkait itu di dalam deklarasi, bagaimana kira-kira Bu Kony melihatnya? Sebelum ke sana saya mau jawab dulu nih masalah condemn dan deport tadi ada dua hal ya. Mungkin kita baca tahapan yang berbeda dari deklarasi tersebut. Anggap dua-duanya ada, gitu aja lah. Oke. Kita sekarang lihat dulu apa kata-katanya Lavrov. Itu aja kan yang paling penting. Ini saya baca biar saya nggak salah. Lavrov bilang, tapi mari kita lakukan dengan cara yang lebih adil dan perjelas bahwa dalam topik ini kita memiliki perbedaan. Rekan-rekan barat kami mencoba dengan segala cara membuat deklarasi itu dipolitisasi, mencoba mendorong melalui bahasa yang menyiratkan, mengutuk tindakan Federasi Rusia atas tanggul G20, termasuk kami sendiri. Yang ada, perang yang terjadi di Ukraina adalah perang hibrida yang telah dilancarkan dan dipersiapkan oleh Barat selama bertahun-tahun. Demikian Lavrov. Berarti mau kata condemn, mau kata apa, dia dari sini udah kelihatan bahasa dia keberatan sebenarnya. Tapi seperti saya sampaikan, Rusia itu sangat menghormati kita, menghormati tuan rumah, dia nggak mau bikin drama. Kalau saya jadi Lavrov, saya pasti marah lah. Kata Zelensky itu dipaksakan hadir di G20, betul nggak? Di awal-awal kita bicara G20 kan, Barat tuh udah bilang, harus ada Zelensky. Kalau nggak Putin nggak boleh hadir, ingat? Ya. Kita sekarang tempati Zelensky ada. Apa yang terjadi dengan, mohon maaf ya, kalau saya sih ngeliat ini presiden banci banget. Dia kan bikin rekaman, itu bukan live. Makanya Lavrov bilang, untuk apa saya bereaksi, itu kan bukan live. Jadi dia nggak langsung, even though nggak zoom live gitu. Jadinya cuma rekaman. Dari situ saja kelihatan sebenarnya tindak tanduknya Zelensky itu sudah mulai sangat menyebalkan. Dan saya tuh sekarang malah makanya mengejar, dan saya rasa seluruh dunia harus mengejar. Jangan tiba-tiba, syukurlah itu bukan dari Rusia, seolah-olah demikian. Syukurlah Artikel 5 nggak dilaksanakan. Orang ini mencuri panggung di mana-mana. Kemarin panggung G20, sekarang panggung dunia dengan melontarkan sesuatu ke Polandia dan memaksa Artikel 5 di Artikel 5 itu terkait dengan perang nuklir itu ya? Iya, sangat terkait dengan perang nuklir. Itu kalau perang nuklir terjadi kiamat kita. Sekarang kan kita ini belum ikut hulu ledak.
Saya tuh udah hitung hulu ledak. Kemarin saya baru rapat di BRIN kan, bagaimana persiapan perang nuklir. Itu kalau kita bicara tentang perang nuklirnya, ada berapa hulu ledak? Sekitar 3.000-an, 3.500 hulu ledak kalau kita mau campur antara Rusia, pendukung Rusia dengan Barat kan. Tapi saya ingatkan, ada yang even worse dari hulu ledak. Yaitu bagaimana hoax tadi yang bisa mendeploy sebuah artikel 5 yang disebutnya. Nah, sekarang ini kok nggak ada tindakan kepada Zelensky, kok dunia diam aja gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya harus kalau hubungan Rusia dengan Indonesia, aduh Pak Indra, saya tuh mohon maaf lah, saya melihat mereka tuh lebih mature ya. Coba kita lihat dalam sebuah negara yang terus dalam 30 tahun si NATO-nya mendekat, dia kan diam aja, nggak pernah maju atau nggak pernah mencoba menghidupkan lagi apapun yang aneh-aneh. Itu menunjukkan maturitas dia sampai di titik dia nggak bisa terima Ukraine meminta-minta masuk ke NATO. Itu nomor 1. Nomor 2, bayangkan Pak Indra, kami ini tahun depan di bulan Juni akan meresmikan 2 patung langsung, patung Presiden Soekarno. Satu itu di Gorky Park. Jadi kalau orang nggak tahu di Moskow, Gorky Park itu kira-kira dari Kremlin, itu di depan tuh ada Vladimir patung, nenek moyangnya Vladimir Putin atau siapapun lah, Vladimir siapa namanya saya lupa. Seberangnya itu ada taman gede banget, disitulah akan ada Presiden Soekarno. Jadi dengan tokoh terbesarnya Rusia yang dibangun oleh Presiden Putin. Nomor 1 di Moskow. Terus saya diundang oleh gubernur lah di Saint Petersburg yang langsung saya hadir dan meminta saya menyampaikan karena saya nggak mau kehilangan tinggalan dari Moskow. Langsung menyatakan akan segera mencari dana, lalu minta saya malah hubungi langsung ke Ibu Mega untuk minta bagaimana seperti apa yang mau ditaruh di Saint Petersburg di depan Masjid Soekarno. Bayangkan Pak Indra, itu kan artinya penghormatan sebesar-besarnya. Apa kita boleh taruh patung siapa di sini gitu sembarangan? Kan nggak bisa, ya kan? Apalagi di tempat terhormat, misalnya lapangan Monas, taruh patung Putin gitu. Itu kan seperti itu mirip-miripnya. Kalau saya boleh ngomong. Nah, jadi ada penghargaan besar yang menurut saya itu harusnya resiprokal. Dalam arti kita nggak bikin lagi Pak Indra, tapi paling coba sifat kita itu lebih netral dan kedepankan sebuah tracer yang tadi Pak Farhan bilang. Kami itu selama ini berlangsung Pak, kami itu 5 hari berkumpul dengan 56 negara international academician datang ke Indonesia dengan uang sendiri Pak Indra. Tadi ya, dengan uang sendiri sangat mahal. Makanya saya itu bekerja sama dengan IPRI, bekerja sama dengan PDIP, dengan untuk cari uang, paling tidak hotel kita yang karena kita malu. Mereka datang terus mau mengangkat tentang non-alignment, masa kita nggak urus. Nah, itu berhasil Pak Indra. Buku sudah hasil tulisan dari 56 negara akademisi dan believe it or not, termasuk Kang Farhan, termasuk Mas Hasto, termasuk Bu Reri, Bu Mega, itu betul ingin menghidupkan non-alignment movement. Dan itu berakhir di tanggal yang sama. Jadi tanggal 14 kita berakhir, 15 langsung masuk G20. Jadi kan dibebankan memang akhirnya kita jadi lebih pada non-alignment position terus gitu. Ya, tapi Bu Kony dengan penjelasan tadi artinya bukan Presiden Jokowi atau pemerintahan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya spesialnya kita di mata pemerintahan Rusia atau Presiden Putin kan sebenarnya Bu Kony. Tapi dengan hasil deklarasi seperti itu, yang kemudian Bu Kony juga menggambarkan bagaimana Lavrov, Menlu Rusia ini kecewa, berarti bolehkah saya bertanya, adakah ketidakberdayaan kita di bawah G7 dalam G20 ini? Saya bilang tadi yang saya sampaikan, kalau saya menggunakan kata dibajak, mau dibajaknya karena tidak berdaya, dibajak karena biar cepat aja pusing, saya nggak tahu, karena saya ada di situ. Tapi menggunakan kata Kak Farhan kan tadi direbut panggung. Mencuri panggung. Exactly, direbut panggungnya. Yang kedua, yang merebut bukan cuma G7. Ini ada hantu blau yang namanya hobinya pakai kaos, ya kan? Tiba-tiba cereng dia ngomong aja gitu hoax nggak penting yang seolah artikel 5 aktifkan mumpung lu lagi ngumpul di Bali. Kalau saya boleh bahasakan gaul. Nah, ada ngumpul di Bali nih, gue iseng deh supaya mereka langsung putuskan artikel 5. Kan itu jailnya Zelensky. Dan kok tiba-tiba kita semua diam, dunia juga diam. Orang ini harus dikena criminal law kalau saya bilang. Harus masuk court of justice, bahaya banget kok dia tuh kemarin. Bisa masuk dalam kejahatan bisa juga ini Bu sebenarnya. Bisa lah. Sekarang kita bikin hoax tentang ibu negara yang lagi ramai sekarang viral. Kita marah kan? Ya kan? Itu akan diusut secara itu cuma hoax kan? Tentang begitu. Ini tentang bagaimana perang dunia mau kiamat, kok orangnya didiemin aja. Dan cuma berhenti di bersyukur bukan Rusia gitu ya. Ya, hanya begitu kan, lucu jadinya menurut saya. Makanya saya menuntut Genève sekarang, kayaknya kalau perlu saya kirim surat ke PBB ini. Ya. Mas saya gitu loh Pak Indra.
Baik, Bang Farhan sudah muncul lagi atau masih? Baik, Bang Farhan. Gimana Bang Farhan soal ini mungkin saja ada ketidakberdayaan kalau dari konteks dibajak tadi itu bisa saja begitu tuh Bang Farhan. Ketidakberdayaan bagaimana? Saya punya pandangan yang sedikit berbeda kalau dalam hal ini. Silakan. Dari saya agak punya pandangan sedikit berbeda dengan Teh Oni dalam hal ini. Dari pekerjaan diplomatik, apa yang sudah dikerjakan oleh tim diplomasi Indonesia itu sudah luar biasa. Pak Jani sebagai mantan perwakilan tetap kita di PBB sudah memimpin tim negosiasi dengan sangat luar biasa. Tetapi memang menghadapi tekanan G7 bukanlah hal yang mudah. Nggak mungkin kita harapkan tiba-tiba Pak Jani bersama Menlu kita serta semua tim diplomasi kita itu bisa dengan mudah mengalahkan tim diplomasi Amerika yang tidak sendirian loh, gabung sama Uni Eropa, belum gabung sama Kanada, ya itulah paling enggak tuh 3 kelompok besar itu. Nah, pada saat ada kepentingan diplomasi ekonomi yang sangat penting yang perlu dijaga. Kita masih punya berbagai macam proyek bersama Cina yang belum selesai. Saya deg-degan tuh melihat bagaimana tes kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan dalam bentuk tes apa sih istilahnya, tes pengawasan lah ya, walaupun belum kecepatan full gitu. Jadi bisa kita kemudian mengabaikan hal itu apabila ternyata nanti justru proyek besar kita pada suatu saat malah menjadi sasaran dari perang dagang antara Cina dengan Amerika, bahwa Cina dan Amerika akhirnya dalam tanda kutip mengambil tindakan gencatan senjata perang dagang di Bali, itu juga catatan penting dalam kesuksesan diplomasi Indonesia. Nah, tinggal sekarang kalau dalam kaitannya antara Rusia dan Ukraina, sekarang ini pemerintah Indonesia lagi ditantangin nih, sekali lagi saya ingatkan. Pemerintah Indonesia sedang ditantangin sama pemerintah Rusia untuk mendukung Rusia melakukan tekanan kepada PBB, melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan pembangunan laboratorium senjata biologis Amerika Serikat di Ukraina. Nah, ini harus segera disikapi oleh pemerintah Indonesia. Memang kalau ngurusin hal seperti ini nggak ada istirahatnya ya. Kasihan sih Ibu Menteri. Belum selesai menghela nafas sudah langsung dikejar-kejar dengan berbagai macam masalah. Ya, kita tanya ke Bang Andi Wijayanto dulu. Poin ini Bang Farhan, ini penting nih, poin ini. Kira-kira bagaimana Bang Andi Wijayanto? Apa pemerintah Rusia minta dukungan dari Indonesia soal PBB melakukan penyelidikan adanya pembangunan laboratorium senjata biologis di Ukraina oleh Amerika? Indonesia harus segera bersikap juga ini berarti Bang Andi. Kira-kira kajian dari Lemhanas akan seperti apa ini Bang Andi? Ya, kajiannya belum ada. Ya, terutama karena sore ini saya fokusnya untuk G20 sesuai permintaan. Baik, tapi itu memang menjadi sesuatu yang urgent tidak kira-kira Bang Andi Wijayanto? Bagaimana? Itu menjadi sesuatu yang urgent tidak ketika Indonesia diminta dukungan oleh Rusia? Ya kalau bahasa Bang Farhan ini berarti ini tantangan yang langsung dikasih nih oleh Rusia ini. Ada di mana Indonesia ini? Ya kalau dari kepentingan strategis Indonesia, ya, yang pertama ya satu, kalau tadi Mbak Koni bilangnya jangan sampai G20 dibajak oleh G7, ya juga jangan sampai isu G20 itu dibajak oleh isu Ukraina. Jadi jangan sampai kita menghasilkan 46 usulan substantif di Leader Declaration, lalu dari 52 item itu 46 substantif, lalu kita dibajak oleh paragraf 3 daripada paragraf-paragraf lain yang sebetulnya menghasilkan PR teknis sangat banyak, yang menghasilkan keharusan untuk melakukan kerjasama fungsional yang lebih dalam. Ya, fokus kita tidak di situ. Ya, kita menyadari kita harus mengakomodasi
keinginan dari negara-negara untuk membahas tentang Rusia Ukraina. Kita munculkan di satu paragraf, tapi ada 40-an paragraf lain kita berusaha kembalikan ke rel utama kita di G20 tentang kerjasama fungsional dan teknikal yang harus dilakukan. Ya, antara lain kalau Indonesia kepentingan strategis terdepannya bagaimana caranya memastikan gangguan rantai pasok komoditas energi dan pangan dan goyangan dari kondisi finansial dunia itu tidak memburuk ke tahun depan. Ya, kalau laporan-laporan yang saya baca, misalnya ada analisis Bloomberg judulnya Risiko Global 2023. Ya. Itu Bloomberg memberikan ranking negara-negara dunia, terutama negara-negara kelompok menengah seperti Indonesia. Ya, nomor 1 yang paling labil, yang akan goyang paling labil, yang mungkin ekonominya default, itu adalah Ukraina. Ya, nomor 2 sebagian besar adalah negara-negara di Amerika Latin. Turki termasuk 10 besar, kemungkinan negara yang akan default. Nah, Indonesia itu nomor 1 terbaik di kelompok negara menengah itu, yang kemungkinan defaultnya paling kecil, ya Indonesia. Nah, kita ingin memperkuat itu dengan antara lain membuat kerangka multilateralisme yang ada di G20 ini bisa dilanjutkan tahun depan dengan betul-betul menjalankan apa yang menjadi kesepakatan Bali kemarin. Ada 40-an kesepakatan teknis fungsional yang bisa kita lanjutkan dengan keketuaan India. Ya, Bang Andi, artinya ini mungkin kita agak flashback ke belakang ya, kan sebelum KTT berlangsung Presiden sampai turun langsung bahkan ke Ukraina dan juga menemui Presiden Putin, ya, Presiden Rusia begitu ya Bang Andi. Mungkinkah pertemuan-pertemuan tersebut sebelumnya yang membuat Rusia menjadi memahami lah posisi Indonesia walaupun hasilnya ada yang membuat kecewa salah satu dari Menteri Rusia kan, reaksinya pun kemudian artinya ini tetap dimaklumi ya sikap Indonesia dalam hal kemarin itu Bang Andi. Iya, tapi kita juga menunjukkan ke Rusia bahwa kita betul-betul bersungguh-sungguh ingin mengedepankan oleh Ibu Menlu di sidang PBB itu ditawarkan sebagai kerangka diplomasi dunia ke depan. Ya, kita betul-betul menginginkan yang harus dilakukan adalah kolaborasi. Tidak boleh misalnya mengarah ke kompetisi, ke pertarungan. Yang harus dilakukan adalah engagement. Tidak boleh mengarah kepada pembendungan, misalnya ke containment, apalagi mengarah ke isolasi. Yang harus dilakukan ya selalu mencari win-win solution, tidak bisa zero sum. Nah, kita walaupun itu kata-kata klasik yang normatif, ya tapi itu menjadi kata-kata kunci. Ya, kita tidak pernah mendefinisikan politik bebas aktif, politik bebasnya itu tidak pernah kita definisikan sebagai netralitas. Ya, kita menggunakan kata bebas itu untuk secara bebas mengedepankan kepentingan kita, tidak mau kita melakukan keberpihakan A atau B. Jadi kalau ditanya Indonesia mau berpihak kemana antara Amerika Serikat atau Rusia untuk Ukraina, maka jawabannya enggak, kami punya kepentingan strategis sendiri. Kami punya kepentingan strategis sendiri tentang gandum, kami punya kepentingan strategis sendiri tentang pupuk, kami punya kepentingan strategis sendiri tentang rantai pasok yang harus lancar, kami punya kepentingan strategis sendiri, kami tidak akan memutuskan saya Amerika Serikat atau saya Rusia. Indonesia berpihaknya ke kepentingan strategisnya Indonesia, itulah makna bebas dalam politik luar negeri kita. Ya itulah Bu Kony kira-kira gambaran dan juga jawaban sebenarnya dari Menlu ketika konferensi pers dan tanya jawab dengan media ya pasca itu. Kalau Bu Kony sendiri melihatnya seperti apa Bu Kony? Cukup clear tidak jawaban itu? Bang aja Pak Indra, kalau kata-kata itu kan bisa dibuat, tetapi bisa dicapai atau tidak. Kita punya kendaraan untuk mencapai itu atau tidak. Bahwa itu himbauan, dunia itu harus adil, dunia itu harus kerjasama, dunia itu harus mengedepankan kebersamaan, kesejahteraan bersama. Itu kan di mana-mana ditulis gitu. Tapi sekarang kita mewujudkannya bisa. Nah, sekarang masuk ke tadi pasal yang disampaikan Mas Andi tentang misalnya komitmen bersama ada 30% daratan dunia, 30% lautan dunia, di 2030 harus dilindungi. Oke. Dari low hanging fruit issue yang sekarang Mas Andi 100% oke banget lah. Sekarang saya tanya dari high hanging fruit isunya.
Kalau kita baca dokumen Perancis, ya dia lindungi, ini baru Perancis nih ya, sebelum menggabung negara-negara kuat, FPDA dan lain-lain di kawasan. Saya baru ngomong Perancis. Perancis itu, Pak Indra, memberi lingkaran yang dia harus lindungi itu di mana? Itu Laut Cina Selatan. Kemudian di dekat Papua. Selain di dekat atasnya lagi dikit dekat situ. Jadi mau saya bilang begini, pertama, ketika mereka menuliskan itu, mereka mencantumkan satu kata yang kita juga ignore. Ketika melindungi lingkungan tersebut dianggap gagal atau daerah tersebut menjadi berbahaya karena akan membahayakan dunia tidak melindungi, mereka akan deploy kekuatan militer dengan full capacity, meskipun covernya adalah operasi military operation war, operasi militer selain perang. Kita memahami operasi militer selain perang itu bersihin sungai kita, ya kan? Bantuin rakyat itu operasi militer selain perang. Padahal operasi militer selain perang asing itu bisa perang hibrid, termasuk sekarang dalam isu lingkungan. Jadi pertanyaan saya dengan pasal ini, kita mesti kejar yang berhak menentukan dilindungi siapa. Kalau dia jangan isunya jadi kayak Malacca Strait. Malacca Strait itu kadang-kadang bisa dianggap itu masih ada perompak, padahal angkatan laut bilang nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Jadi sama, jadi ketika kita menyatakan dunia ini 30% dilindungi, yang menyatakan boleh dilindungi siapa? Atau itu berbahaya sedang dalam fase harus dilindungi siapa? Indonesia boleh menilai nggak? Nah, ini yang kita kejar, posisi kita bisa sama atau enggak. Karena kita harus mengejar itu, makanya saya gunakan, pakailah kawan-kawan kita yang mau bergabung sebuah namanya non-alignment movement. Satu. Kedua, kita lihat dokumen Rusia ini sekarang, karena sakit hati betul sudah sama Barat, dia menganggap dia itu timur sekarang. Makanya dalam dokumen-dokumen saya kebetulan akan diundang lagi ke Valdai. Saya berangkat 2 minggu lagi, Pak Indra, saya harus bertemu Putin di Saint Petersburg. Jadi dia tuh akan membahas apa sih era Rusia dan langsung di Saint Petersburg. Harapannya Presiden Putin langsung akan betul-betul tektok langsung gitu, nggak cuma speech gitu Pak Indra ya. Karena dia ingin tahu bagaimana sekarang posisi Rusia untuk bergabung menjadi Euro Asia tadi, Rusia Asia tadi. Karena dia sudah merasa left behind by the West, totally merasa sakit hati, atau apapun saya nggak tahu, dikempur, terakhir juga di G20 masih juga begitu, kan Lavrov menyatakan. Nah, menurut saya inilah momen yang kita mesti ambil. Misalnya, kenapa kemarin nggak bahas tentang penguatan BRICS, ya kan? Kan selama ini BRICS selalu diburu-burukan oleh Barat tadi. Ternyata BRICS kan membangun banyak hal di dunia lain yang bukan Barat, misalnya. Nah, kenapa kita nggak membahas di G20 itu bagaimana bisa lebih mengedepankan BRICS yang lebih efektif supaya dunia itu lebih fair misalnya? Itu kan nggak ada, gitu. Karena itu yang diributkan. Jangan kita melihat si berdampingan dengan Biden, lalu kita baik-baik aja ya, lalu kita percaya itu baik-baik aja. No, itu kan panggung diplomat. Sebenarnya yang kita mesti kejar how to do it. Dan saya melihatnya hari ini ASEAN is a strong one, betul. Tetapi ASEAN itu menurut saya sensitif, Pak Indra, karena dia tuh ada beberapa dari ASEAN itu ada bagian dari Five Power Defense Arrangement. Kalau NATO di Asia Pasifik mau dibentuk, pasti dia akan berpihak kepada NATO geng, karena dia FPDA kan. Nah, jadi saya yang tidak begitu. Menurut saya ada di gabungan non-alignment movement dengan kekuatan pikiran para akademisi Asia Pasifik, para akademisi Afrika, Amerika Latin, Cina, kami sangat kuat kemarin bicara tentang itu. Tapi tidak menghabiskan. Bukan, saya memastikan tentang Rusia ataupun Amerika di Ukraina ini bukan soal berpihak ke Rusia, tapi garis bawahnya lebih kepada mendukung non-alignment ya. Dan menyeimbangkan dunia aja, gini aja. Kita sepakat nggak satu hal aja? Kita sepakat nggak dunia itu sekarang hegemonic power? Kita sepakat. Karena 1 billion orang itu mengontrol 6,9 billion orang. Ekonomi 1 billion orang itu ratusan kali lipat daripada ekonomi 6,9 billion orang. Fair nggak dunia? Tidak fair. Tadi yang saya angkatkan di awal. Kenapa? Karena free trade tidak terjadi. Yang ada monopoli, ya kan? Penguasaan. Dan kalau saya boleh bawa ke pembicaraan saya dengan Madeleine Albright langsung, ya dunia simpel aja dibagi dua. Coalition of the willing, the rest is coalition of the non-willing. Siapa coalition of the willing-nya? Ya Amerika dan kawan-kawan, kata Madeleine Albright. NATO itu berarti ya? Saya bilang, nggak bisa dong. Gue ini non-alignment. Gue di tengah-tengah. Madeleine bilang, well, di Amerika kita cuma tahu, you are with me or you are against me. Kan gila gitu loh. Nah, ini yang kita lagi menggunakan non-alignment movement. Saya bukan nggak menggunakan diplomat. Saya rasa diplomat harus bekerja sama. Tapi sekarang saya lebih rely kepada akademisi. Diplomat itu masih ada beban dari negara kepentingan politiknya. Dia akan dispres atau gimana saya nggak ngerti lah. Saya bukan diplomat. Tetapi akademisi itu akan bisa lebih dia bicara karena dia nggak ada beban politik, ya kan? Yang kedua dia dilindungi oleh UN. Pandangan dia selama datanya benar,
kemudian argumentasinya betul, dia dilindungi pandangannya oleh United Nations. Nggak bisa dipenjara kalau akademisi bicara tentang sebuah kebenaran. Oke. Bu, India ini kan bagian dari The Quad ya kalau tidak salah ya. Itu Yes. gimana kira-kira ke depannya? Menurut saya dia malah main cantik. Kalau saya kok malah melihat ya itu malah jadi non-alignment movement beneran. Bisa ambil untuk keuntungan dagang besar-besaran. Sekarang kan dari masalah energi itu dan India bermain besar di situ. Saya sampai bertanya kepada Ambasador Ludmila, kenapa Indonesia nggak bisa sih? Ya kan, Pertamina kan tadinya mau. Cuma sederhana Pak Indra, kita belum masuk ke SWIFT sistemnya Rusia. Oke, saya bilang, kita nomor berapa? Saya pikir nomor 7, nomor 8. Oh, udah 46 negara gabung di Rusia, kita belum, saya nggak tahu kenapa. Jadi kita itu jadi katanya non-alignment. Tetap memutuskan ambil keuntungan dari ini saja, dari energi yang lagi drop dari Rusia, kita nggak ambil. Hanya karena SWIFT-nya kita belum mau gabung. So it's very complicated. Mungkin Pak Indra bagusnya wawancara juga dubes kita di Rusia ya, Pak Tavares. Karena Pak Tavares juga mengalami, menurutnya dia tuh agak bingung gitu dengan banyak hal kita nggak ambil kans gitu. Baik. Oke, sebagai ini penutup dari Bang Farhan nanti ke Bang Andi juga. Silakan Bang Farhan. Setelah gelaran di Nusa Dua kemarin dengan segala dinamikanya, tadi Bang Farhan sebenarnya udah nyinggung dikit kendurinya sukses. Tapi catatan-catatan apa yang paling penting Bang Farhan selain tadi ya PR atau tantangan Rusia ke Indonesia soal minta dukungan di UN soal penyelidikan laboratorium senjata biologis ya di Ukraina oleh Amerika? Ada ekspektasi sederhana sebetulnya dari kita melihat G20 ini. Kita berharap tadinya G20 akan melahirkan kesepakatan kemudahan mobilitas antar anggota G20 seperti APEC. APEC berhasil melahirkan sebuah praktek yang luar biasa dalam membantu mobilitas antar negara APEC, yaitu dalam bentuk jalur khusus paspor atau visa APEC setiap keluar masuk negara APEC. Nah, sayangnya G20 tidak berhasil mencapai kesepakatan tersebut, sehingga banyak di antara teman-teman kami, terutama politisi-politisi daerah, dari mulai kepala daerah sampai anggota dewan dari daerah, yang mempertanyakan, lah terus G20 ini untuk kita apa ya gitu. Karena tadinya mengharapkan ada kemudahan-kemudahan dari investor negara G20 datang ke daerah mereka. Tapi sampai sekarang ternyata pengurusan visanya tidak mudah. Demikian juga sebaliknya, ketika mereka ingin membawa misi dagang ke negara-negara G20, waduh, visanya susah setengah mati. Demikian juga dengan misi kebudayaan. Nah, itu saja sih catatan yang tampaknya banyak di antara kita yang punya ekspektasi ke sana yang tidak terpenuhi. Selebihnya G20 adalah sebuah kerja keras Indonesia untuk bisa menjadi pemain besar di dunia, dan itu berhasil. Jadi pemain besar di dunia, tapi kan tadi Bang Farhan ngomong buat keuntungannya belum ada. Jadi berhasilnya berhasil apa enggak sebenarnya? Kalau bicara keuntungan sih Bang Andi udah kelihatan memberikan banyak sekali pandangan pada kita. Ya tadi benar. Nggak perlulah dipuja-puji lagi, udah bagus kok itu. Transisi energi tadi kan. Kalau ada pandangan kritis dari Teh Koni, ya itu pun sebuah pandangan kritis yang sangat objektif. Nah, kalau saya kan hanya menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak disinggung oleh Bang Andi dan juga oleh Teh Koni, bahwa harapan kita ada yang tidak terpenuhi. Selebihnya udah bagus ya. Pariwisata kita tampaknya kita harapkan bisa akan mendapatkan lonjakan yang luar biasa. Sepanjang sektor pariwisata bekerja keras setengah mati. Kemudian sektor industri mais Indonesia itu bukan tidak mungkin akan mendapatkan windfall dari G20 yang luar biasa ini. Nah, terakhir mungkin kita memang sangat mengharapkan bahwa di sektor pertahanan dan keamanan kita bisa memanfaatkanlah kedekatan hubungan kita dengan negara-negara G20. Di India nanti saya harapkan ada sebuah kontinuitas atau sustainability yang lebih bisa diperpanjang, karena kemiripan Indonesia dengan India dari berbagai banyak hal. Jadi mari kita menatap G20 di India dengan sangat serius untuk memastikan bahwa agenda kita di Bali
tidak berhenti, bahkan dilanjutkan oleh G20 di India. Oke. Baik, sebelum ke Bang Andi penutup, Bu Kony mungkin tambahan sedikit sebagai penutup catatan evaluasi G20 kemarin yang sebenarnya juga banyak mendapatkan apresiasi atau pujian. Bu Kony. Oh, kalau saya sangat appreciate lah, apalagi saya kebetulan kontak sering dengan Ibu Menlu dan saya tahu berdarah-darahnya menyiapkan itu nggak mudah. Tapi yang saya syukuri, prediksi saya, Pak Indra, dari bulan Maret saya bilang Pak Presiden Putin menghormati Presiden Jokowi tidak akan hadir. Meskipun di Valdai ada hints hadir, tetap saya bilang nggak akan hadir karena menghormati Presiden Jokowi, dan saya senang prediksi saya berhasil. Kenapa? Karena dia akan datang dengan 11 pesawat, Pak Indra. Sebenarnya nih Presiden Putin itu akan datang dengan 11 pesawat, ada Antonovnya lengkap semua. Bisa dibayangin nggak kalau ngambek gitu? Kita bisa semua orang malah terdampaknya. Itu kan kita untuk Amerika aja kita 1 jam clear air. Ya kan, itu cuma 3. Nah, apalagi untuk Presiden Putin. Nah, jadi itulah bentuk bahwa dia menghargai Indonesia dan menjaga saudaranya. Dia memanggil Pak Jokowi itu saudaranya. Frat gitu. Yes, my brother. Jadi untuk tidak direpotkan. Intinya kita sangat appreciate apa yang dicapai dengan segala susah payah dan bagaimana gegap gempitanya, keren banget lah. Pak Wisnu saya nggak pernah salah kalau bikin panggung. Jadi keren abis. Pak Jokowi juga bagus sekali gitu. Tetapi sekali lagi kita kan lihat result ya. Kembali ke result, dari pandangan saya itu tadi ada merasa pembajakan dan terlalu dipolitisasi gitu. Oke, baik. Bang Andi, boleh digambarkan nanti apa yang disampaikan di Valdai Club? Karena ini terkait dengan reaksi Rusia seperti apa kira-kira, Bang Andi, sebagai penutup juga. Ya, di Valdai Club itu ya membahas tentang G20, ya masih dikaitkan dengan diskusi akhir Oktober di Valdai. Ya, temanya tentang apakah G20 ini business as usual atau bisa dijadikan sebagai kerangka multilateralisme yang baru ya. Ya, Valdai itu tidak menginginkan dunia dengan superpower, tidak menginginkan dunia yang multipolar, menginginkan penguatan multilateralisme. Nah, G20 itu kalau untuk Indonesia salah satu dari kerangka multilateralisme yang kita punya. Ya, kita punya yang terkuat ASEAN, lalu kemudian ada PBB, ya ada non-blok, ada Asia Afrika, ada APEC, East Asia Summit, dan seterusnya. Kerangka multilateralisme kita banyak. Dan G20 ini kerangka multilateralisme yang sifatnya forum interaksi antara kepala-kepala negara pemerintahan, lalu kita bisa membuat track-track khusus ya. G20 yang dilakukan di Indonesia ini termasuk G20 yang tersulit, yang terbanyak agendanya, dan menghasilkan juga cenderung deklarasi yang terbanyak dalam sejarah G20. Nah, harapannya ya memang G20 bukan APEC itu ada sekretariatnya. G20 bukan ASEAN ada sekjennya. G20 juga bukan PBB, ya. Di G20 bukan organisasi formal. Jadi untuk menggerakkan satu organisasi yang tidak memiliki perangkat-perangkat keras, lalu menghasilkan 52 deklarasi kepala negara yang kemudian bisa ditindaklanjuti untuk keketuaan berikutnya. Jadi harapannya apa yang kita hasilkan lewat deklarasi kemarin itu beberapa bisa segera kita lihat hasilnya ketika nanti diteruskan oleh India. Oke, Bang Andi, kira-kira paragraf 3 itu nanti jadi pertanyaan di forum Valdai itu nggak kira-kira? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kita lihat nanti perbincangannya seperti apa. Oke. Baik, terima kasih Gubernur Lemhanas Bang Andi Wijayanto, pengamat militer dan pertahanan, Bu Kony Rahakundini, terima kasih bergabung. Kang Farhan, terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Salam sehat kita semua. Sampai ketemu lagi. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Cross Check di kanal YouTube medcom.id. Semoga ini memberikan gambaran kita semakin komprehensif tentang gelaran G20 yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 16 November kemarin ya. Memang ada sesuatu capaian-capaian yang cukup signifikan juga memang, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan konteksnya soal geopolitik dan lain sebagainya. Baik, saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.